Nah, konsepnya seperti ini ya, pendek seperti ini, berbuah. Nah, walaupun ini buahnya kurang optimal karena telat melakukan. Aduh, ini ya buang aja ini. Udah oke nih. Aduh, jelek semua. Aduh, buang aja lah ya. Ini juga nanti kita panen juga nggak optimal, jelek. Buang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dalam Agropark. Hari ini kita akan melakukan anjir. Udah ada gunting, udah ada tangga, udah ada gunting kecil, gunting besar. Jadwal rutin yaitu melakukan pemangkasan. Nah, ini pemangkasan di bagian atas ya. Nah, itu ya, bagian atas. Nah, karena usianya sudah besar dan sudah mulai keluar bunga, ada buahnya ya, jadi kita lakukan pemangkasannya hanya untuk potong pucuk saja. Untuk pembersihan di dalamnya itu sudah harus segera kita tidak lakukan lagi. Beda dengan awal-awal dulu ya. Kalau awal-awal dulu memang kita lakukan pembersihan dalam biar biar pertumbuhannya cepat dan lebih bersih ya. Nah, untuk sekarang karena sudah persiapan untuk pembuahan itu tidak lagi dilakukan karena ranting-ranting kecil yang di dalam itu berpotensi akan mengeluarkan buah. Contoh seperti ini ya. Nah, ini adalah potensi untuk mengeluarkan buah nanti. Ini sudah tidak lagi dibuang. Beda dengan yang dulu awal-awal itu. Nah, dulu awal-awal itu memang kita bersihkan. Tapi sekarang di bagian sini udah nggak lagi ya. Udah nggak lagi. Nah, kita akan fokus nanti di atas sana. Nah, itu yang atas itu akan kita fokuskan, potong itu. Itu ya. Jadi untuk seperti itu ya. Coba kita lihat apa saja yang akan dipotong. Untuk pemangkasan bukan tahap akhir ya, ini tahap lebih ke pembuahan ya. Jadi sekarang perawatannya bukan perawat untuk pertumbuhan, sekarang perawatan untuk persiapan pembuahan. Jadi kalau dulu awal-awal, mana ya, ada contohnya nggak? Nah, ini awal-awal kita lihat untuk perawatan itu seperti ini ya. Dari bawah itu dulu kita lakukan pangkas dan bahkan ini juga kita bersihkan. Tapi sekarang karena pruningnya untuk persiapan pembuahan itu tidak lagi dilakukan. Yang akan kita lakukan adalah untuk pangkas ujung aja biar pertumbuhannya tidak meninggi terus. Apalagi jenis aligator seperti ini, dia tingginya cepat sekali. Jadi yang atas-atas itu nanti akan saya potong di sini ya, potong ini. Saya potongi biar pertumbuhan ke atasnya itu berhenti. Nah, misalkan mau pangkas yang bawah itu nanti akan seperti ini ya, boleh. Yang ini terlalu ke bawah ini boleh nanti dipotong biar tidak terlalu rendah sekali. Dan ini sudah ada buahnya ya. Contoh ini aligator. Nah, ini sampai terlalu turun ini. Nah, ini coba kita selamatkan dengan cara ini aja kali ya. Ini kan aja, gimana ya? Kita coba dengan cara mudah-mudahan nggak lepas. Oke. Nah, oke ya, ini? Ini aligator, buahnya mantep. Nah, untuk atasnya seperti ini. Nah, nanti kita pangkas ini ya. Ini pangkas. Tujuan pertama adalah biar dia tidak meninggi. Yang kedua, agar nutrisinya tidak naik terus ya, tidak untuk meninggi terus ya. Jadi biar dia fokus untuk pengisian buah atau nanti untuk pembuahan berikutnya. Jadi memang kalau kita tidak bantu untuk menghentikan, dia akan naik terus.
buahnya jos. Ini contoh udah waktunya di spray lagi ya, ini karena ini waktunya spray lagi. Wah, atas itu kan seperti itu ya. Nah, itu harus dipotong. Coba kita lihat yang agak jauh ya. Nah ini nih. Tuh nanti yang ini dipotong, ini dipotong. Ya pokoknya yang ke atas tuh kita potong. Biar dia berhenti, nggak usah naik lagi lah, cukup. Untuk metode yang saya gunakan ini potong segini. Cukup biar dia tidak naik lagi. Karena saya ingin tanaman ini cukup segini aja. Cukup dia membesar dan rimbun, udah gitu aja, nggak usah tinggi-tinggi. Nah ini juga nih, satu itu menjulang. Nah ini juga banyak sekali menjulang. Nah konsepnya seperti ini ya, pendek seperti ini, berbuah. Nah walaupun ini buahnya kurang optimal karena telat melakukan, aduh ini ya buang aja ini. Udah oke nih. Aduh jelek semua. Aduh buang aja lah ya. Ini juga nanti kita panen juga nggak optimal, jelek, buang aja. Nah ada 4 tuh kan. Gara-gara kita menyepelekan apa namanya itu kesehatan tanaman. Nah ini juga jamur ini nggak oke nih, buang. Harus memang dicegah ya. Nah itu juga, wah ini tinggi-tinggi sekali ini kan. Oke ya, kira-kira udah ada gambaran ya. Sekarang saya akan melakukan eksekusi. Nah ini diingat ini ya. Kita akan eksekusi dulu yang dekat sama tangga lah ya. Nah kita akan eksekusi ini dulu aja. 2 ini akan saya kerjakan. Oke, sekarang saya kerja dulu, kamera saya tutup. Nah ini ya, ini sudah saya pangkas. Nah hasilnya seperti ini. Tanamannya sudah tidak meninggi lagi. Jadi ini metode yang saya pakai. Kalau kira-kira cocok monggo dipraktekkan, tapi kalau kira-kira nggak cocok ya tidak perlu dipraktekkan. Karena menurut saya yang namanya bertani atau berkebun itu fleksibel, tergantung kebutuhan sama tergantung keinginan. Kalau saya pribadi menginginkan tanaman ini tumbuh baik dengan postur tubuh yang pendek agar perawatannya mudah, pemanennya mudah, dan lebih bisa ditanam jarak pendek. Nah hari ini saya akan coba selesaikan 1 baris ini. Ini belum. Wah lagi yang itu tinggi sekali ya, ini harus saya potong juga. Nah sampai ke sana. Kalau untuk kelut tidak secepat aligator tingginya, tapi itu juga sudah harus saya potong. Itu juga. Nah itu aligator. Pokoknya kalau aligator itu tingginya cepat sekali. Jadi harus rajin-rajin dikontrol dan dipotong. Redfi itu juga sama, itu malah melebarnya kenceng, tingginya kenceng, itu juga harus dikontrol. Itu juga nanti masuk ke jadwal pemangkasan. Oke, saya akan coba kerjakan lagi gas yang itu 1 baris, nanti saya sambung lagi. Nah pekerjaan sudah selesai ya. Ini yang 1 baris yang tadi saya infokan kalau ingin kami lakukan pemangkasan, dan ini sudah selesai kami lakukan pemangkasan. Untuk penampakannya seperti ini ya, fokus di pangkas atasnya saja, untuk dalamnya sudah tidak perlu, dan untuk bawah menyesuaikan. Untuk bawah ini menyesuaikan kebutuhan. Kalau saya yang
terlalu jatuh sekali seperti itu saya potong biar bawahnya tidak terlalu lembab. Nah ini ya, ini kelut udah saya potong. Jadi ini tadi cara saya melakukan pruning untuk alpukat di fase persiapan pembuahan ya. Sudah tidak lagi pembersihan di dalam, karena semakin banyak ranting semakin banyak juga buah. Coba kita lihat, ini salah satu alpukat yang saya tanam adalah alpukat kelut. Seperti ini ya, ini sekitar 2 bulan lagi insya Allah sudah bisa panen. Nah ini dia tuh, jos gandos. Ini lumayan agak susah ini buahnya, beberapa yang bunga banyak yang rontok, entah faktor memang lagi cuaca seperti ini atau memang kondisi tanaman belum siap. Sudah ada gambarannya ya, ini cara saya melakukan pruning. Di sebelah sana belum. Coba kita bandingkan. Nah ini sama-sama aligator. Kita bandingkan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu ini masih belum saya pruning, tinggi sekali. Dan yang sebelah kanan ini sudah dilakukan pruning, potong pucuk. Dan hasilnya beda. Nah, yang kalau sudah seperti ini rencana mau saya coba spray pakai MKP. Siapa tahu masih bisa ngejar untuk bunga. Soalnya ada beberapa yang keluar bunga ini. Terutama Miki itu masih keluar bunga semua itu. Banyak yang keluar bunganya, apalagi udah panen kemarin. Udah mulai bunga lagi. Jadi Miki cepat sekali. Aligator, buahnya jos. Oke ya, cukup sekian dulu update saya hari ini. Ini tadi cara saya melakukan pruning alpukat aligator yang sudah masuk di persiapan pembuahan. Usia 2,5 tahun, tingginya sudah sangat-sangat menjulang seperti ini. Ya teman-teman lihat, tengahnya rancis, kanan kiri alpukat. Ini jarak tanam 6 meter. Jarak tanam yang cukup ideal menurut saya. Yang penting tetap dipangkas dan dirawat. Oke ya, sekian dulu update saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.